Inilah pernyataan terbaru dari kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Baradae terkait kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebelumnya Brigadir J meninggal dunia setelah diduga saling tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022. Namun hal tersebut kini dibantah oleh kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin. Ia menyebut tidak ada baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Menurutnya, proyektil peluru di lokasi kejadian hanya alibi dari atasan Baradae untuk mengarang cerita. Sebab Baradae mengaku senjata Brigadir J diambil oleh atasannya, lalu ditembakkan ke jari kanan korban dan tembok. Burhanuddin menyebut setelah melakukan penembakan, Baradae langsung keluar dari rumah dinas dan tak mengetahui kejadian setelah itu. Ia menambahkan Baradae juga tidak melihat proses membersihkan darah di lokasi kejadian dan ambulans yang datang membawa jenazah Brigadir J. Sementara itu, Dulipa Yumara yang juga sebagai kuasa hukum Baradae mengatakan kliennya mengaku melakukan kesalahan dalam peristiwa ini. Hal itu diungkapkan Baradae saat menjalani pemeriksaan untuk BAP bersama penyidik Polri. Namun Dulipa tidak menjelaskan secara rinci terkait tindak pidana yang dilakukan Baradae, sebab menurutnya hal tersebut sudah masuk dalam substansi penyidikan. Dulipa Yumara juga mengungkapkan Baradae merasa tertekan saat memberikan keterangan awal atas kasus kematian Brigadir J. Ia mengungkapkan saat itu Baradae memberikan keterangan berbeda dari peristiwa yang sebenarnya. Baradae mulai terbuka setelah kuasa hukum sebelumnya mengundurkan diri dan digantikan olehnya. Dulipa mengaku meminta Baradae untuk tenang dan berani mengungkapkan secara jujur atas peristiwa itu. Diketahui dalam kasus Brigadir J ini, kepolisian sudah menetapkan 2 tersangka yakni Baradae dan Brigadir RR. Kepolisian juga sudah memeriksa 25 anggota Polri atas ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus kematian Brigadir J. Polri pun sudah menempatkan Irjen Verdi Sambo di tempat khusus Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk mempermudah penyidikan. Itu kan dari LPSK meragukan. Ya, kami tetap aja mengajukan. Karena kami tahu, kami akan cerita kepada LPSK apa yang terjadi secara pro justisia juga kan. Sehingga nanti pasti dia nggak ada hubungan lagi. Tapi Pak, dia ikhlas nggak Pak disangkakan dengan pasal 3 itu Pak, yang pasal pembunuhan, ikhlas nggak Pak kalau dari dia? Ikhlas nggak ikhlas? Ikhlas nggak ikhlas? Nah, sama-sama kan? Ikhlas nggak ikhlas? Ya, itu yang kami dapat. Ikhlas nggak ikhlas? Ikhlas nggak ikhlas. Tapi status tersangka itu kok bisa kayak LPSK Pak? Begini, kadang-kadang satu persoalan adalah dia sebagai tersangka, tapi persoalan lain dia adalah sebagai saksi terhadap suatu keadaan hukum pidana yang lain. Ini kan nggak cuma satu persoalan hukum pidana, persoalan hukum kriminal ya, atau persoalan pasal ya. Ada banyak sekali pasal di sekitar ini. Ada pasal utama, ada pasal penyerta, ada pasal kiri kanan pendamping depan belakang. Di laporan yang di Polres Jaksel itu Pak, itu termasuk juga akan ada itu laporan yang disebutkan